peraturan daerah khusus Perdasus tentang pembangunan berkelanjutan, kemudian juga dokumen-dokumen perencanaannya, tata ruangnya, dan juga termasuk peraturan daerah khusus tentang pengakuan terhadap hak wilayah adat di Papua Barat. Dan semua itu merupakan momentum yang sangat ini, sehingga tahun kemarin kita secara sukses melaksanakan International Conference on Biodiversity, Ecotourism, dan Creative Economy yang menghasilkan ada deklarasi Manokwari yang merupakan komitmen bersama semua pihak di Papua, baik di Papua Barat dan Papua, untuk bersama-sama menjaga alam lingkungan kita, dan juga terutama bagaimana masyarakat adat kita itu bisa berpartisipasi aktif untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Visi dan misi daripada Pak Gubernur kami itu sangat sederhana. Beliau hanya ingin bagaimana dengan komoditas-komoditas lokal yang dikelola oleh masyarakat adat itu bisa menghasilkan sesuatu yang memperbaiki akan ekonomi mereka. Kita tidak perlu industri yang besar, kita tidak perlu perkebunan kelapa sawit. Dan sepanjang sejarah dan berdasarkan hasil penelitian, ya, kelapa sawit itu tidak pernah mensejahterakan orang Papua di tanah Papua. Dan itu yang memang menjadi garis bawahi, dan ini menjadi komitmen kita begitu. Dan bulan lalu gubernur kami itu diberi penghargaan sebagai pahlawan konservasi global, dan itu merupakan satu kehormatan dan juga kebanggaan tersendiri bagi kami di Papua Barat. Mungkin sementara begitu, Pak En. Ya, Prof. Sarli, satu lagi, ketika deklarasi itu disampaikan, sekarang investasi yang masuk itu sudah sadar diri narik mundur atau tetap berusaha, atau memang ada investasi yang lebih ramah ke Papua Barat? Kami memang tidak anti investasi. Di dalam komitmen kami itu memang investasi yang kita lakukan adalah green investment, jadi investasi yang hijau atau ramah lingkungan. Karena memang kami sedang menyusun juga perencanaan berupa roadmap atau grand design bagaimana pengembangan ekonomi untuk provinsi konservasi atau provinsi yang berkelanjutan begitu. Ya, kami akan kembangkan ekonomi hijau di mana itu akan berbasis hutan dan lahan, ekonomi biru yang berbasis laut, dan juga ekonomi jingga yang berbasis tentang kreativitas dan inovasi. Dan ya, seperti yang ditampilkan bahwa ekoturism wisata alam itu sesuatu yang menjadi keunggulan kami di sana. Nah, bagaimana kita menyiapkan itu untuk bisa kemudian berkembang. Komoditas-komoditas lokal juga kita kembangkan, dan salah satu yang sudah menjadi showcase atau contoh yang bagus adalah kakao atau coklat. Nanti kalau bisa jalan-jalan ke Grand Indonesia, di lantai 3 itu depan alun-alun Indonesia ada coklat Transiki. Itu single origin coklat premium yang sekarang paling bagus, paling mahal itu dari tempat kami. Dan kakao itu dikembangkan di daerah penyangga. Nanti bisa dilihat narasinya bagaimana menyambungkan upaya usaha konservasi dengan peningkatan ekonomi begitu. Jadi masyarakat dengan menjaga lingkungan, mereka menanam kakao dan melindungi buffer zone kawasan penyangga, itu kemudian manfaat yang mereka dapatkan itu luar biasa begitu. Dan ya, contoh-contoh kecil ini yang kami terus akan bekerja keras, dan ya terus terang bahwa ini merupakan langkah awal yang harus kita perjuangkan terus untuk mencapai tujuan atau cita-cita kita itu begitu. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Prof. Sarli yang mengawal pembangunan Papua Barat. Omeli, ini Omeli dari tahun 70 nih, udah 40 tahun, udah dapat Kalpataru tahun 90. Saya lihat fotonya pas ke Haruku tahun 80, gagah sekali, badannya besar. Sekarang udah sepuh, tapi semangatnya tidak pernah luntur untuk melindungi sampai sekarang.
Dulu yang konfrontasi, sekarang sambil Om Eli bilang tidak lagi dengan perang, tapi dengan puisi, lagu, dan pantun. Nah, nanti kita dengar juga lagunya. Om Eli, sampai sekarang Om Eli tetap semangat untuk berjuang untuk menghidupkan, bahkan cita-cita Om Eli adalah menghidupkan Kewang di seluruh Maluku. Nah, bagaimana niatan itu Om Eli sampai sekarang? Apakah Om Eli sudah mulai berjalan atau sudah melakukan kaderisasi juga Kewang? Dan seperti apa Om Eli melihat Maluku sekarang? Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Pertama beta bisa memperkenalkan diri. Beta ini nama Elisa. Beta tinggal di Amanhatu. Biar banyak pulau terpisah-pisah, Indonesia ku tetap bersatu. Itu yang pertama sebagai pembukaan. Beta melaksanakan tugas atas mandat leluhur. Karena mandat ini beta tidak sekolah. Beta punya pendidikan hanya sekolah dasar atau sekolah rakyat dulu. Mau ikut ujian pun tidak bisa karena ini sudah diwariskan, dan atas keputusan keluarga kita Om Eli harus tinggal di kampung. Karena itu di sana ada satu lembaga yang namanya Kewang. Kewang itu penjaga hutan, penjaga laut, penjaga semuanya. Jadi hutan Lebak Maluku bilang Ewang, panggil Ewang. Salah kelola sehingga ada ampun. Karena warisan kepala Kewang, Om Eli rela tinggal di kampung. Bersaudara semua sebangsa dan setanah air. Hari ini beta senang sekali ketemu bisa kumpul-kumpul di sini. Ini baru dibilang dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu kalau di Maluku bilang papeceda kayu seika taruh akan di atas tanah. Pertahankan Bhinneka Tunggal Ika karena Indonesia penuh warna. Banyak maksudnya Om Eli. Menyampaikan semua ini mengingat Indonesia ini harus tetap bersatu ya. Karena kalau kita berpecah cuma karena perbedaan, itu salah yang sangat besar. Ingat janji Ina Ama, orang Gandon Jambak Umara. Beda suku, beda agama, ketemu semua orang saudara. Nah, beta mau bilang untuk kita semua, kalau bicara soal konservasi, ini satu hal yang baru bagi beta. Binyaban dulu ya. Tapi dulu itu kita kenal dengan sasi. Hampir sama saja. Sasi, terus apa tadi, konservasi. Ya ujung-ujungnya hanya sasi. Ya, sasi itu adalah sebuah larangan. Tadi kita dengar kan? Nah, mandat ini sudah dilaksanakan sudah selama 40 tahun. 40 tahun tinggal di kampung. Bapak pegawai negeri tapi harus rela tinggal di kampung untuk jaga dan melanjutkan warisan orang tua ini. Kalau di kampung saya itu Pak ya, di yang sekarang lokasi yang saya miliki untuk Kewang, untuk daerah konservasi ini, di situ ada semuanya. Kalau mau ada penetasan penyu, ada penetasan burung meleo, burung kecil yang telurnya besar itu burung meleo. Ada dia punya greenhouse menurut sekarang ada greenhouse-nya, ada pembibitan cengkehnya ribuan anak, pembibitan pala mangrove itu semua ada. Jadi ada juga gedung pendidikan lingkungan dan budaya. Tapi semua itu Om Eli ya punya banyak teman di luar yang kasih. Jadi Om Eli banyak mengharapkan Bapak angkat. Ya, tapi ini sebuah kenyataan di lapangan. Kita harus tetap berjuang. Masa depan masyarakat adat itu ada tetap di tangan kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Kalau di sana itu Om Eli menjaga hutan, menjaga laut. Nggak ada ikan air laut yang Om Eli panggil masuk ke dalam sungai, dipanen dengan jumlah besar sampai hampir mencapai 50 ton satu kali panen. Bukan panen panggil satu kali, selama 3 bulan Om Eli panggil dia pulang pergi. Dia masuk jam 4 pagi, keluar lagi dari sungai ke laut itu jam 4 sore. Besok pagi dipanggil lagi, dia datang kuliah lagi di Haruku. Selama 3 bulan dia pulang pergi. Sampai harinya Om Eli harus menghitung waktu yang terbaik. Kalau di masyarakat adat itu tidak ada ilmu-ilmu yang tinggi. Kalau ketemu bilang tanati itu waktu terbaik untuk ketemu buka sasi. Tanati itu waktu terbaik untuk orang berkebun. Tanati itu adalah waktu terbaik untuk orang melakukan apa saja untuk masa depan. Jadi kalau kita hitung tanati, kita sudah lihat ciri ikan ini sudah selesai bertelur atau belum. Kalau dia sudah bertelur, mari kita buka sasi. Hitung bulan, hitung waktu. Tanati yang baik, kita buka sasi. Mau bikin rumah potong kayu juga harus itu. Kita ajar orang itu untuk melakukan semuanya. Pendidikan lingkungan untuk anak-anak tetap jalan. Pendidikan budaya untuk anak-anak tetap jalan. Mengapa?
lewat budaya lingkungan terjaga. Itu harus kita akui. Ini sebuah keberhasilan kita dari masyarakat adat ada di situ. Jangan kita lupakan budaya. Kalau panas tanda bahaya, tapi dingin di waktu malam. Tanah kelahiranku sangatlah kaya karena melimpah sumber daya alam. Itu yang harus kita jaga. Ya. Buat kebun di tepi jurang, mari tanam buah naga biar hidup dan kurang-kurang budaya kita harus dijaga. Kalau mau catat tuh banyak tuh, ada berapa pantun. Teman-teman semua, siapa lagi kalau bukan kita? Kita punya tanggung jawab, kita punya mandat. Biar dengan pendidikan sekolah rakyat, tapi Om Eli bisa go internasional, bisa dapat bantuan dari banyak negara. Guru besarku ada di sebelah kanan saya, Pak Ablon Nababan. Dia adalah guru besar Om Eli yang tidak akan Om Eli lupa seumur hidup. Apa yang harus Om Eli balas, apa yang harus Om Eli buat. Kewang di Maluku sudah tidak ada lagi, hanya yang ada mungkin di Haruku. Sekarang Om Eli diundang kemana-mana untuk berbagi pengalaman, sampai Seram Utara, Seram Barat, Seram Timur. Pulau Buano juga ya. Pulau Buano Kita jalan-jalan semua tempat. Dan ini satu kebanggaan. Biarpun tidak sekolah rakyat, tapi kalau takut menjadi mayat, jangan ngebut memotong tikungan. Dengan bekal sekolah rakyat kita jadi penyelamat lingkungan. Tangan Om Eli. Teman-temanku sebangsa dan setanah air, mari kita belajar dari semua kearifan lokal kita yang ada. Siapa yang bilang ya sekarang hari sudahlah malam, singgah dulu di sanana, mari manfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Kalau kita rakus, hanya satu generasi kita bisa berada di tempat kita. Saya punya pengalaman yang paling penuh sejarah dan merupakan sebuah pukulan berat untuk saya. Tahun 92 itu ada datang di sana pertambangan, tambang emas di kampung saya. Coba bayangkan, saya dikasih hadiah kapal taru, kemudian dikasih hadiah tambang. Coba bayangkan, kapal taru yang didapat adalah sebagai penyelamat lingkungan, tapi yang dikasih tambang untuk merusak lingkungan. Mana yang terbaik? Pilihannya di mana? Yang ngasihnya kementerian yang sama sih. Yang kasihnya negara kan. Bangsa ini yang kasih untuk saya. Ya saya terima juga. Ya waktu mereka datang kita bicara baik-baik. Tapi kalau tidak ya kita bangun sekutulah untuk berjuang. Saya datangkan beberapa ahli hukum dari Unpati. Mari kita duduk sama-sama kita bicara. Coba jelaskan untuk masyarakat adat ini. Kalau saya seorang diri mau berjuang, saya tidak bisa mencapai itu keberhasilan. Tapi kalau kita bangun sekutu, itu adalah sebuah keberhasilan. Perjuangan tanpa sekutu bukan perjuangan. Teman-teman semua, pendidikan yang begitu rendah, tapi hikmat itu ada dari Yang Maha Kuasa. Setiap kita melakukan yang terbaik untuk alam ini, Tuhan akan menyertai dan leluhur akan menjawab kita dan akan menyertai kita. Di mana kita berjalan, di situ Dia ada sama-sama kita. Hari ini Dia ada di samping saya. Saya punya pendidikan semuanya, ada perpustakaannya. Anak-anak bisa belajar sambil bermain. Ada satu pengalaman berharga. Waktu saya menanam telur meleu, burung meleu ini, burung yang kecil telurnya besar itu. Yang kalau telur pingsan burung. Iya, habis bertelur dia pingsan. Itu waktu anak-anak datang sambil belajar di situ, sambil membaca buku. Tiba-tiba burung meleu itu keluar dalam tanah karena Om Eli yang kasih penetasan di arealnya itu, air konservasi. Jadi waktu burung keluar dalam tanah, mereka panggil, "Opa, ini ada burung keluar dalam tanah." Itu burung meleu, bukan burung, dia keluar langsung terbang. Mereka tidak belajar ya. Mungkin di sekolah tidak pernah tahu bahwa penetasan meleu meleu itu dimenetas dari dalam tanah oleh panasnya matahari. Penyu juga demikian. Mungkin mereka tidak pernah mendengar itu di sekolah. Tapi pada waktu mereka melihat, saya datang, "Mana itu burung?" "Itu sana burung." "Ah, itu burung meleu." Berarti mereka katakan itu ibunya ada juga di dalam tanah. Mereka pikir pengiramannya seperti ayam. Ini coba bayangkan. Nah itu indahnya belajar di alam bagi masyarakat adat. Dia belajar, dia melihat, dia bertanya, jawabannya langsung ada di situ. Baru kita memberikan penjelasan untuk meleu. Mengapa Om Eli harus membuat konservasi burung meleu? Karena burung meleu itu paling setia. Kalau dia punya cewek atau cowok mati, dia akan mengurung sampai mati. Tapi itulah, setiap pagi dia tetap kasih suara kalau tidak ada ayam.
Maleo yang membangunkan Om Eli. Karena itu Om Eli mau bilang untuk kita semua, burung maleo burung di hutan, hampir siang kasih suara. Kalau ingin jadi panutan harus berani angkat suara. Teman-teman semua sebangsa dan setanah air, kalau Om Eli tidak angkat suara, tambang tidak keluar. Tambang masuk tahun 92, 97 angkat kaki dan keluar tinggalkan harum. Ini fakta di lapangan. Om Eli ingin berbagikan ini dengan semua teman-teman semua, supaya ini menjadi pelajaran berharga untuk kita. Orang bicara perjuangan untuk lingkungan memang sulit, tapi Om Eli cuma bilang untuk kita semua, teman-teman, Bapak, dan semua yang ada di sini. Kalau Om Eli bicara air mata gugur karena perjuangan ini cukup berat. Kerja tanpa pamrih, tidak pernah mengingat sesuatu. Waktu lapar tetap lapar, waktu kenyang tetap kenyang. Tapi pesan yang terakhir Om Eli bilang pada orang semua, kalau berlayar ke utara, memang badai tadi duga. Saatnya aman angkat suara, selamatkan bumi adat sekarang juga. Wah, terima kasih Om Eli. Tadi kita lihat Om Eli menyanyi pakai ukulele. Bang Abdul mungkin terakhir aja ya. Ini anak muda dulu nih. Nanti saya panggil juga ada Shirley ada di sini, temannya dari Mamkarta, perempuan. Tidak ada ya? Oh, Shirley tidak ada di sini. Baik. Ones, ini ada perwakilan dari gubernur nih, Papua Barat. Lalu ada juga para orang tua yang kewang tetap setia dari tahun 70 nih berjuang. Kalian anak muda mau ngapain? Nah, silakan berdasarkan dari orang tua ini dan ada pemerintah. Mamkarta seperti apa rencananya? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Dewobok untuk kita semua. Ya, perkenalkan, nama saya Isaya Onesimus Pak. Saya dari Provinsi Papua Barat dengan komunitas suku, yaitu suku Moi Kilip. Kalau suku Moi Kilip, ya ini bersebar di wilayah kota dan kabupaten Sorong. Kota dan Kabupaten Sorong adalah wilayah besar bagi suku Moi Kilip. Saya terinspirasi, kalau yang orang tua saja sudah bisa seperti ini, apalagi kita yang anak-anak muda. Tangan dulu Pak, anak muda. Otomatis menjadi spirit, semangat bagi kita sebagai anak-anak muda untuk terus berkarya menjaga wilayah-wilayah adat kita. Karena kita anak-anak muda merupakan tongkat terbesar untuk selalu menjaga tanah-tanah kita di berbagai wilayah di Nusantara ini. Ya, terkait dengan film saya tadi apa? Ya. Manusia diciptakan dari tanah dan manusia akan kembali kepada tanah itu sendiri. Agus Kelalu adalah sosok aktivis muda di wilayah Moi Kilip. Kalau kita anak-anak aktivis khusus di wilayah Papua, terutama di wilayah Sorong, yang namanya aktivis itu sulit sekali untuk meluangkan waktunya untuk bisa berkebun. Termasuk saya yang berbicara hari ini, saya tidak punya kebun. Kita selaku aktivis lingkungan, kita selalu berkampanye di mana-mana menjaga tanah, menjaga tanah, menjaga tanah, menjaga tanah. Terus apa yang sudah Anda lakukan daripada apa yang Anda katakan itu tentang menjaga tanah? Agus Kelalu lebih memilih untuk memanfaatkan wilayah adatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap saat. Daun gatal, ya mungkin kalau teman-teman yang ada di luar Papua mungkin tidak tahu ya seperti apa itu daun gatal. Tapi daun gatal itu bagi kami orang Papua secara umum, bagi kami orang Moi secara khusus, daun gatal itu memiliki nilai ekonomis yang sangat luar biasa bagi kami orang Moi. Daun gatal mempunyai banyak manfaat. Kalau yang sudah pernah menggunakan daun gatal pasti merasakan apa itu manfaat daripada daun gatal. Kalau sakit kepala itu bisa digosok,
pegal, kerja sampai capek itu bisa digosok pada tempat-tempat atau bagian tubuh yang terasa lega itu bisa digosok. Pandangan tanah bagi masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat adat. Masyarakat adat memandang tanah adalah wilayah di mana masyarakat adat itu melakukan aktivitas setiap saat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi juga ada pandangan tanah dari pihak-pihak lain yang merupakan tanah itu adalah lahan investasi. Tapi hari ini masyarakat adat mulai berpikir untuk bagaimana menjaga tanahnya dengan berkebun. Entah itu ya yang namanya berkebun ya otomatis berbagai jenis tanaman yang pasti kita akan tanam di sana. Tanah adalah warisan terakhir. Tanah seketika dipandang kosong, tidak ada aktivitas atau mungkin menanam, ya otomatis pandangan pihak-pihak lain akan berpikir untuk bagaimana tanah ini harus dijadikan apa. Daripada saya membiarkan tanah saya kosong, lebih baik saya harus berkebun. Seperti salah satu contoh yang tadi disampaikan oleh Saudara Agus lalu, kita tidak punya uang miliaran, tetapi yang kita punya tanah, kita bisa berkebun, dari situlah kita bisa mendapat hidup. Orang-orang tua kita, tanaman yang mereka tanam, itu merupakan ATM. Menurut versi kami, itu ATM. Orang tua tidak mungkin meninggal terus meninggalkan uang atau meninggalkan supermarket, hotel dan lain-lain sebagainya. Tapi yang orang tua kami bisa tinggalkan adalah itu pohon, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis yang bisa diwariskan yang itu merusak, tapi itu akan berdampak buruk. Jadi ini yang kenapa ide itu muncul itu di pas kita di pegunungan Siklop. Kita 12 hari jalan dari pantai tembus ke Sentani, Prof. Jadi dari kampung saya lupa nama kampungnya, itu 12 hari kita menempuh gunung itu. Jadi tidak banyak yang menaiki gunung Siklop. Baik, Bang Abdon. Bang Abdon mungkin bisa melihat perjalanan Bang Abdon sebagai pejuang masyarakat adat dari rencana pemerintah Papua Barat yang sudah punya misi yang bagus, bahkan sudah sampai mendorong perda, bahkan pergubnya sudah ada terkait dengan berkelanjutan yang menolak investasi-investasi ekstraktif. Juga ada pengalaman Om Eli yang dari tahun 70-an juga sudah berjuang. Terus ada juga anak-anak muda yang ingin mengikuti seperti ini. Nah, Bang Abdon melihat pergerakan atau rotasi cycle ini seperti apa masyarakat adat? Memang sudah menuju yang lebih baik, kesadaran pemerintah sudah ada, kesadaran kebanggaan masyarakat adat yang anak-anak mudanya sudah ada, atau bagaimana Bang Abdon melihatnya? Oke, ini menarik nih dan bisa panjang. Mudah-mudahan sependek-pendeknya saya coba ya. Ya, pertama saya sudah diperkenalkan tadi. Saya sebenarnya SMA sama mahasiswa kan pencinta alam ya, dan mengalami proses yang cukup intensif bagaimana istilah konservasi itu melekat di dalam hidup saya ya. Dan dari Lawalata IPB kemudian membuat satu pendidikan lintas alam Japus untuk anak-anak, pendidikan lingkungan ya. Terus menjadi campaigner di Walhi ya, menghantam atau menginvestigasi, mengkampanyekan HPH yang buruk pada waktu itu. Jadi saya keliling banyak sekali ya, dan dalam perjalanan itu saya menemukan ya, bahwa tempat-tempat yang bertahan dan kuat secara adat biasanya alamnya bisa bertahan. Jadi ya, waktu itu kan saya menjadi pemimpin kerjasama Walhi dengan Greenpeace pada waktu itu. Saya pikir-pikir ini gak bisa kita melawan HPH yang dimiliki oleh para perusahaan-perusahaan besar ini. Kelihatannya ini kalau tidak diorganisir dari bawah, dari masyarakat adat, dari kerjaan-kerjaan di lokal, ini akan habis semua. Tuh.
Ya, karena itu kemudian pasca Walhi saya bersama-sama dengan teman-teman saya bikin Yayasan Sejati. Jadi mau mempertemukan kebudayaan dengan lingkungan. Kalau di Walhi dan Yayasan Indonesia Hijau itu urusannya kan lingkungan saja. Tapi bagaimana mempertemukan lingkungan hidup dengan kebudayaan, itu menjadi obsesi saya sebenarnya pasca itu. Ya, di Yayasan Sejati sebagai pendiri dan juga sebagai pemimpin program, saya keliling. Jadi saya mengundang banyak kawan, kita keliling. Ya. Waktu itu kami memilih 4 provinsi: Kalimantan Timur, Maluku, NTT, dan Papua. Jadi itu tahun 93 sampai 95. Jadi saya keliling ini dan menemukan orang-orang gila ini, termasuk Om Eli. Ya. Tahun berapa kita ketemu? 93, 94. Ya. Saya ke Kalimantan menemukan orang-orang hebat, LB Dingit. Sebenarnya jagoan-jagoan. Yang sebenarnya itu orang-orang ini sebenarnya orang-orang tangguh. Tapi kalau berhadapan dengan bulldozer tetap kalah ternyata. Ya. Kalau sudah masuk bulldozer memang habis semua. Tapi semangat perjuangannya luar biasa. Jadi saya menemukan banyak mutiara-mutiara di tengah-tengah frustrasi saya dengan kampanye HPH yang demikian luar biasa menghancurkan segala macam itu di lapangan. Ya, jadi studi di 4 kabupaten, di 4 provinsi itu kebetulan saya bandarnya, ya, saya juga yang mengkoordinir dan saya juga yang keliling karena saya pengen belajar sesungguhnya. Ya, dan saya belajar tentang konservasi yang membuat konservasi yang selama ini saya pelajari itu saya benci. Ya, konservasi spesies, konservasi yang aneh-aneh itu, yang ngusir-ngusir masyarakat itu. Ya, jadi ini semacam pekerjaan yang saya lakukan itu sebenarnya justru penolakan terhadap konservasi yang saya dapat di kampus itu sebenarnya. Ya, dan saya belajar dengan orang-orang tua ini dan menemukan seharusnya memang bukan hanya Papua Barat yang menjadi provinsi konservasi. Mestinya Indonesia ini mendeklar dirinya ya negara konservasi. Dalam konteks konservasi yang diceritakan Om Eli tadi yang dipoto ini. Jadi konservasi itu bukan lagi konservasi pengawetan, tapi sebenarnya konservasi yang kita tonton itu. Mestinya masa depan, bukan hanya masa depan, Indonesia itu mestinya seperti di video ini. Ya. Dan di atas itulah kita membangun ya, ekonomi, politik, budaya dan macam-macam. Nah, saya itu kemudian setelah itu sebenarnya atas perintah orang-orang tua ini juga ya, mendokumentasikan pengetahuan-pengetahuan mereka itu. Jadi kalau lihat saya pernah menulis buku dari merangkum dari perjalanan selama 3 tahun itu, termasuk bersama Om Eli. Apa yang saya temukan sebenarnya ya ada 5 poin. Jadi kalau teman-teman nanti meng-Google ini ya, ada buku yang diterbitkan oleh CSIS tahun 95 ya, tentang kearifan tradisional yang sebenarnya adalah perjalanan saya belajar dengan orang-orang tua. Ya, ada 5 yang saya temukan ya, menjadi satu prinsip yang hadir di semua praktek-praktek yang dilakukan oleh Om Eli yang dengan Sasi, Ege di Malamoy, Muro di Lembata, ya, perladangan berotasi di Dayak dan macam-macam itu. Yang pertama itu adalah masyarakat adat itu memposisikan dirinya pertama bukan penguasa alam. Ya, hampir seluruh yang tadi itu masyarakat adat itu adalah bagian dari alam. Jadi kayak ya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa alam. Ya, itu satu yang menurut saya penting saya catat itu ya. Ya, yang ini mendapat tantangan dengan hadirnya paradigma baru yang menaruh manusia adalah penguasa alam. Jadi seperti representasi Tuhan di alam untuk menguasai alam, kira-kira begitu. Dan ini memang kontradiktif sekali. Itu kelihatan nanti di semua lokasi-lokasi itu. Yang kedua, soal hak penguasaan, soal kepemilikan.
saya menemukan di tempat-tempat yang bagus ini sebenarnya yang mereka jaga adalah bahwa pemilik tanah, pemilik sumber daya alam itu adalah leluhur. Jadi kalau mau memiliki tanah haruslah orang mati. Jadi kalau Anda mau punya tanah di masyarakat adat, mati dulu. Jadi konsep tanah leluhur sangat kuat, ya. Jadi pemiliknya itu, jadi wakil Tuhan yang memiliki tanah itu adalah leluhur. Karena itu, untuk menjaga hubungan dengan para leluhur ini, maka kalau kita lihat di tempat-tempat yang bagus tadi itu, ritual adatnya hidup. Karena ritual adat adalah satu cara berkomunikasi terus-menerus dengan Tuhan dan leluhurnya. Jadi kalau ritualnya mati, sebenarnya kearifan itu mati. Ya, ini tantangan untuk, kalau ada nggak pendeta di sini dan ustadz atau kiai? Ya. Karena agama-agama baru ini sebenarnya berkontribusi memutus hubungan masyarakat dengan leluhurnya, sehingga ritual-ritual itu habis. Dan karena ritual-ritual itu habis, kesakralan daerah-daerah tadi itu pun hilang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, di masyarakat adat itu memang ada sistem pengaturan dan pengurusan. Jadi aturan-aturan adatnya memang sudah ada dari dulu, ya. Ada kelembagaan adatnya yang sudah ngatur itu, ya. Dan yang keempat yang saya temukan dari penelitian selama 3 tahun itu, memang ada tata ruang sudah di sana, ada alokasi. Jadi yang ini untuk ini, yang ini untuk ini, yang ini. Jadi memang sudah sangat stabil, ya. Dan sudah sangat permanen sistem itu. Dan untuk menjaga ini muncullah kewang. Jadi polisi yang diperintahkan oleh leluhur. Jadi polisi leluhur ini untuk menjaga tadi itu, ya. Jadi tantangannya itu adalah kewang ini, ya, sempat mau dihabisi, sebenarnya hampir dihabisi semua, ya, dengan desa. Jadi sebenarnya tantangan mereka itu munculnya desa. Kalau pernah dengar itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 79, ya, peranata aturan dan lembaga ini habis, ya. Dan kalau ada kewang dan raja dulu, Raja Omberti, ya, itu kemudian kalau mereka mempraktekkan kewang dan menegakkan hukum-hukum adat, mereka ini dituduh PKI, ya. Jadi sebenarnya tugas saya dari dulu ini, ya, sebenarnya pembantunya Om Eli dan orang-orang tua yang saya temui selama 3 tahun itu, mereka ini pernah dituduh PKI oleh bupati, ya. Terus Om Eli bilang sama Om Berti almarhum Raja, coba gimana caranya ini? Jadi saya bilang, oke, gini aja, saya akan atur makan siang dengan Murdiono, ya. Karena saya punya kawan namanya Christine Hakim, ya. Yang Christine Hakim ini adalah fansnya Murdiono adalah fansnya. Jadi saya bilang sama teman saya, sahabat Christine Hakim, bisa nggak atur makan siang dulu Pak Murdiono dengan orang-orang tua yang dituduh PKI ini. Kan kalau di Indonesia pada zaman Soeharto itu adalah Murdiono itu kan orang ketiga, kan, setelah presiden, wakil presiden pasti Sesnek, ya. Jadi maksud saya adalah kalau sudah makan siang dan ada duduk bersama-sama dengan Mensesnek, bawa fotonya, kayaknya bupatinya akan takut, kira-kira begitu aja. Ini taktik-taktik yang kita gunakan, paling tidak, ya, yang saya gunakan dulu untuk membela Om Eli dan kawan-kawannya yang sedang berjuang untuk adat, berbagai macam-macam, ya. Kami bikin fotonya, gitu, ya, bagus. Om Eli bawa pulang, terus ditanda tangan dulu sama Pak Murdiono, ya. Terus baru dipajang, ternyata memang sakti itu foto-foto. Jadi atas permintaan orang-orang tua ini, sebenarnya saya itu adalah seperti pesuruhnya di Jakarta. Jadi kalau mereka terancam, saya harus cari akal gimana caranya supaya mereka bebas dari tuduhan-tuduhan keji itu. Dituduh PKI lah, dituduh anti pembangunan lah, dituduh ini. Jadi sebenarnya begitu. Jadi itu yang menurut saya menarik, gitu, ya. Dan yang kelima,
yang saya temukan itu adalah dari pengalaman hampir semua itu ada mekanisme yang sangat kuat di adat itu untuk mendistribusikan hak pakai, karena memang tidak mengenal konsep hak milik, karena pemilik itu kan hanya leluhur, ya. Dan leluhur itu menjadi pemilik karena sang pencipta. Jadi di sana itu adalah hak pakainya yang didistribusi, itulah lewat yang disebut dengan para adat ini, gitu ya. Dan yang menarik yang saya lihat paling tidak dari praktek yang ada di Sasi di Haruku, ya, mereka itu punya sistem distribusi panen yang menjaga satu keadilan, ya, mencegah kecemburuan sosial. Jadi dulu saya tanya Om Eli, ya, jadi kalau sebelum yang lain dapat bagian hasil Sasi, yang harus diamankan dulu itu adalah hasil Sasi ini untuk janda, yatim piatu, ya begitu. Jadi ada sistem yang memastikan orang yang paling lemah di komunitas punya alokasi yang khusus, gitu ya. Jadi 5 hal ini menurut saya, ya, kalau Indonesia mau selamat dari situasi yang sekarang, memang harus kembali ke sini. Itu keyakinan saya sampai hari ini, ya. Jadi sebenarnya para sarjana kehutanan, para ilmu lingkungan, apalagi yang ada di birokrasi, misalnya saya sarankan ke Pak Charlie, ke Gubernur, ya, kasih itu para pejabat-pejabat di provinsi hidup sekitar seminggu saja dengan para tetua adat, ya, supaya dibersihkan ilmu-ilmu kampusnya yang aneh-aneh itu, ya. Dan sebenarnya hal ini juga saya pernah sarankan ke Presiden Jokowi, ya, supaya para pejabat-pejabat ini dibersihkan otaknya, ya, dengan kembali hidup dengan para tetua adat, supaya paham bahwa sesungguhnya masa depan Indonesia ada di kampung-kampung yang ada di kampung-kampung adat ini, ya, bukan di ahli, ya. Maaf bro. Tapi menurut saya para profesor kita pun perlu juga nih memberikan tempat yang layak untuk apa yang sudah kita saksikan tadi, ya. Menurut saya itu jadi tidak sulit bagi Indonesia mengurangi emisi karbon, menyelamatkan biodiversity dari kepunahan kalau masyarakat adat ini dapat tempatnya. Karena itu tetap saja saya menuntut RUU masyarakat adat disahkan secepatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Abdul. Kalau Pak Charlie saya yakin orang baik lah. Sudah sejak tahun lalu saya bekerja dengan Prof Charlie. Waktunya pendek nanti karena kita pengen dengar juga Meli nyanyi. Jadi mungkin 2 pertanyaan saja. Kalau nanti ikut Mas ada buka Sasi lomba di air cabang 2 ya nona di kampung Haruku. Kalau sem percaya jangan sendiri lalu lihat cerita ini sudah nyata dari dulu. Oleh singgah di pantai ale angka muka tadi satu tubuh. Yohanes satu hari pejuang bangsa. Di kalangan ada buaya tantangan kapal taruh ale satu lambang kebanggaan beta. Benteng Mandiri termiring-miring di umak sejadi-jadi sama orang bilang Balanda mabuk. Ada lain di sana orang bisa mandi di kolam air panas. Sarabus kasbi jadi longo sama bubur. Dan juga ada karang laut banjir ke kiri kanan sio ale dan pasir putih terimanya lain. Dan
dan lain-lain. Jadi keberpihakan itulah yang membuat saya memilih untuk tidak perlu menonton sendiri, ya lebih suaranya mereka, silakan mereka yang untuk ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Mas Nanang. Wow, jadi ternyata karena memang merasa bagian dari sebuah tujuan, sebuah hal besar, bagian dari sebuah purpose, bagian dan ingin dan memilih untuk berpihak pada suara yang tak bersuara, suara yang tak pernah disuarakan. Dan menurut saya itu luar biasa. Dan kalau, nah ini makanya tadi saya bilang kayaknya udah berapa dekade nih saya rasanya mengenal Nanang, sudah lama sekali. Dan mungkin dari semua orang yang meminta dibuatkan film, mungkin saya ini yang paling menjengkelkan ya. Banyak sekali katanya. Termasuk ini bukan saya tidak sendiri. Nah, khusus untuk Aman, karena tadi itu kan yang saya ingin, kenapa saya bertanya tentang bagaimana meredam ego untuk eksis sendiri itu, karena saya kemudian melihat itu menjadi semangat dan roh yang mewarnai lembaga yang Mas Nanang bikin, yaitu Invis, Rekam Nusantara ya. Sehingga meskipun Mas Nanang tidak lagi full time di situ sebagai direktur atau segala macam, saya merasa bahwa Invis itu masih jiwanya seperti Nanang. Sehingga kadang-kadang orang berpikir kenapa sih kalian dikit-dikit Invis. Karena saya bilang saya nggak mau repot, karena saya sudah tahu, dia sudah bahkan lihat muka pun dia sudah bisa baca isi pikiran saya. Nah, tapi saya mau Mas Nanang jujur, sebenarnya apa yang dari 20 tahun perjalanan bersama Aman ini, kira-kira apa yang Nanang bisa share dengan teman-teman di sini? Ini bukan hanya Invis kan baru beberapa tahun terakhir, tapi masih dari dulu ketika masih Telapak, kemudian bikin Gecko, kemudian bikin Invis. Apa yang refleksinya gimana yang 20 tahun Aman? Ya, Gak apa-apa jujur, saya membuat film beberapa seperti LSM atau teman Aman itu terkadang kesulitannya adalah mereka meminta semuanya dalam satu piring. Semua dalam satu piring, gimana semua cerita Aman itu dimasukin dalam satu piring gitu. Dan itu setengah mati kita mau mikirkan ini gimana caranya naruh semuanya. Kita kelahiran selalu di situ karena kamu nggak mau. Aman itu kan besar sekali, jadi mereka selalu karena besar sekali dan ditaruh dalam satu piring dan enak dicerna oleh orang yang bakal nonton. Itu yang kita sedikit harus pikir agak 20 tahun Aman itu selalu luar biasa. Tapi sampai saat ini hal yang paling saya sesali sebenarnya, mungkin saya belum bisa recovery kaset VHS tahun 99 mungkin. Salah satu ya. Oh, sudah di recovery ya. Oh ya. Ada kaset VHS syuting teman-teman tahun 99, itu masih syuting pakai VHS dan lain-lain. Semoga sudah. Jadi yang lain perjuangan dan tumbuhnya luar biasa Aman dan lain-lain. Kita tetap senang, kita tetap support dengan kawan-kawan. Dan saya sangat ingin sebenarnya